Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Erin pada pembelajaran tematik tema 2, subtema 4, yaitu menyayangi hewan, pada halaman 157 sampai 173. Anak-anak, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan mengucap bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sekarang kita masuk pada pembelajaran 1, yaitu halaman 157 sampai dengan 165. Mari kita fahami dan simak baik-baik. Anak-anak, Indonesia kaya akan ragam hewan dan tumbuhan. Berbagai hewan langka pun ada di Indonesia. Di antaranya adalah burung cendrawasih dan komodo. Berbagai hewan dapat ditemui di sekitar kita dengan mudah. Ada hewan yang bisa dipelihara dan ada juga hewan yang tidak bisa dipelihara. Kita patut bersyukur berada di negara yang indah dan kaya. Menjaga dan melestarikannya adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Mari kita pelajari lebih lanjut cara-cara memelihara dan merawat hewan dengan baik agar dapat ikut serta melestarikannya. Di halaman 158 terdapat teks mengenai kelinci kesayangan Dayu. Dayu senang memelihara kelinci. Tingkahnya lucu dan memiliki bulu yang halus. Kelinci peliharaan Dayu ada 5 ekor, terdiri dari 1 ekor induk dan 4 anaknya. Induk kelinci berwarna putih, 2 anak kelinci berwarna putih, dan 2 lainnya berwarna abu-abu. Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya dan selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin. Setiap hari Dayu memberi makan dan minum. Kelinci suka makan sayur-sayuran seperti wortel, kangkung, dan biskuit khusus untuk kelinci. Dayu juga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin. Kelinci-kelinci Dayu tumbuh sehat dan bersih. Dayu senang menggendong dan membelai kelinci-kelinci itu. Sungguh menyenangkan bermain bersama kelinci peliharaan. Anak-anak, di halaman 159 di sini ada beberapa pertanyaan mengenai teks yang sudah kita baca. Soal ke-1, apa yang dilakukan Dayu? Ya betul, memelihara kelinci. Soal nomor 2, siapa yang senang memelihara kelinci? Dayu. Yang ketiga, berapa banyak kelinci yang dipelihara oleh Dayu? Betul, 5 ekor kelinci. Soal nomor 4, apa saja makanan yang disukai oleh kelinci? Betul, wortel, kangkung, dan biskuit khusus kelinci. Yang soal nomor 5, bagaimana cara membuat tubuh kelinci tetap bersih? Betul, membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya. Anak-anak, tadi kelinci peliharaan Dayu sangat suka makan wortel. Nah, setiap kali makan, induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian wortel dan setengah bagian biskuit. Berikut merupakan gambar setengah kue sisa gigitan kelinci. Anak-anak, setengah dalam matematika dapat ditulis 1/2 dan penulisan tersebut dinamakan bilangan pecahan. Selanjutnya di sini terdapat 1 gambar biskuit. 1 biskuit dinyatakan dalam lambang pecahan biasa, yaitu 1/1. Karena di sini biskuit masih utuh atau belum dibagi, maka dibaca 1/1. Sedangkan gambar yang kedua, 1 biskuit ini sudah dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Maka dinyatakan dalam lambang pecahan biasa, yaitu 1/2. Dibaca 1/2.
Selanjutnya, pada halaman 162 terdapat satu biskuit yang sudah dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Nah, ini dinyatakan dalam lambang pecahan biasa, yaitu 1/3. Dibaca 1/3. Selanjutnya, gambar nomor 4. Di sini terdapat satu biskuit, tetapi sudah dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Maka dinyatakan dalam lambang pecahan biasa, yaitu 1/4. Dibaca 1/4. Selanjutnya, Dayu memotong biskuit menjadi 2 bagian sama besar. Nah, di sini terdapat gambar biskuit, satu bagian yang berwarna coklat. Nah, dinyatakan dalam lambang pecahan biasa, yaitu 1/2. Jadi 1/2 adalah satu bagian dari 2 bagian yang sama besar. Anak-anak, angka 1 dari lambang pecahan 1/2 disebut dengan pembilang, dan angka 2 ini disebut dengan penyebut. Sekali lagi, angka 1 disebut dengan pembilang dan angka 2 disebut dengan penyebut. Selanjutnya, pada halaman 163 dan 164 ini terdapat beberapa soal yang harus diselesaikan. Nah, ini merupakan tugas yang harus kalian selesaikan di rumah masing-masing. Anak-anak, wortel adalah salah satu jenis sayuran yang disukai kelinci. Wortel merupakan salah satu jenis umbi-umbian yang berwarna jingga. Wortel juga sangat baik untuk kesehatan tubuh dan mata. Tuhan sangat mencintai orang yang menyayangi diri dan makhluk di lingkungan sekitarnya. Anak-anak, di sini terdapat langkah-langkah untuk mewarnai wortel dengan potongan kertas yang berwarna hijau dan jingga. Nah, ini bisa kalian baca kembali dan boleh dipraktikkan di rumah masing-masing. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada pembelajaran 2, yaitu halaman 166 sampai dengan halaman 173. Di sini terdapat teks mengenai cara merawat kelinci. Nah, anak-anak, bacalah petunjuk merawat kelinci pada halaman 166 dan halaman 167. Pada halaman 169 terdapat kegiatan Dayu dan keluarga Dayu. Dayu dan keluarga sangat menyayangi hewan peliharaan. Semua berbagi tugas untuk merawat hewan peliharaan. Yang pertama, ibu bertugas membeli makanan kelinci. Yang kedua, setiap hari Dayu menyiapkan makanan dan minuman untuk kelinci. Dan yang ketiga, setiap hari Minggu Dayu dan ayah membersihkan kandang kelinci. Ayah bertugas mencuci kandang dan mengganti alas jerami. Dayu membantu mencuci tempat makan dan minum kelinci. Nah, setiap anggota keluarga Dayu memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda dalam memelihara hewan peliharaan. Bekerja bersama-sama dalam merawat hewan peliharaan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Nah, anak-anak, dalam setiap keluarga pasti memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Anak-anak, pada halaman 171 terdapat gambar kelinci Dayu. Kelinci Dayu sangat menggemaskan. Kelinci Dayu sangat suka dielus-elus. Kelinci Dayu juga senang berlari-lari. Hal yang paling disukai Dayu adalah saat kelinci berdiri. Dayu senang melatih kelinci peliharaannya untuk berdiri dan berjalan seperti gambar berikut ini. Coba diperhatikan, di sini ada 2 gambar ya. Yang pertama, Dayu memegang 2 kaki kelinci, lalu menariknya agar kelinci dapat berjalan maju sambil berdiri. Yang gambar kedua, Dayu memegang 2 kaki kelinci, lalu mendorongnya agar kelinci dapat berjalan mundur sambil berdiri. Nah, selanjutnya pada halaman 172 sampai dengan 173 ini terdapat gerakan mendorong dan menarik seperti contoh yang ada pada gambar di atas. Nah, lakukan seperti tahapan berikut ini. Nah, ini terdapat tahapan-tahapannya ya anak-anak.
1-8 tahapan. Nah, yang pertama, pilihlah teman pasangan yang seimbang. Yang kedua, berdirilah secara berhadap-hadapan dan tangan berpegangan. Yang ketiga, beri tanda posisi masing-masing. Yang keempat, kegiatan pertama, kamu lakukan kegiatan mendorong tangan temanmu, sementara temanmu menahan dengan cara mendorong balik agar tidak bergeser posisinya. Yang kelima, lakukan sekuat tenaga agar temanmu dapat bergeser posisi. Yang keenam, kegiatan kedua, kamu lakukan kegiatan menarik tangan temanmu, sementara temanmu menahan dengan cara menarik balik agar tidak bergeser posisinya. Dan langkah yang ketujuh, lakukan secara bergantian. Kedelapan, semakin kuat bertahan, artinya semakin kuat dan dialah pemenangnya. Anak-anak, kegiatan mendorong dan menarik yaitu untuk berlatih kekuatan. Anak yang lebih kuat harus menolong anak yang lemah. Tuhan sangat senang kepada anak yang saling menyayang dan suka menolong. Nah, anak-anak, gerakan mendorong dan menarik dapat kalian praktikkan di rumah masing-masing bersama kakak, teman, ayah, atau dengan yang lainnya. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga dapat dipahami dan semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Sebelum kita menutup pembelajaran, kita mengucap Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.